sekolah yang lain lebih penting. Kalau mau belajar Alkitab, beli bukunya saja. Maka itu saya paling benci, terus bukan cuma marah, benci. Kalau ada anak Tuhan S1-nya sekuler atau umum, S2 teologi, saya marah betul. Ngapain kamu itu? Asal sekedar punya gelar ember gitu. Ngapain ngambil teologi itu, ngapain? S1-nya kan sudah yang lain, teruskan. Masternya biar M kan master itu maksud saya. Yang lain jangan teologi. Ini kemarin hari Sabtu ada satu anak wisuda dari Batam. Terus dia sama saya tuh nggak bangga di wisuda STH hari ini. Setelah dia dengar khotbah saya, karena saya mau ngelamar kemana dengan STH ini? Ngelamar ke toko ditertawakan, ke bank lebih lagi. STH masuk bank ngapain? Mau kemana? Larinya ke gereja lagi. Nah itu perampok surga, full time lagi di gereja, dapat gaji lagi. Aduh minta ampun sudah. Ayo biar gatal kuping sekolah teologi itu hari ini. Ambil sekolah umum saudara. Dengan ilmu itu saudara bisa memberkati banyak orang. Yang sudah terlanjur puji Tuhan gak apa-apa, karena saudara belum dengar saya khotbah ini waktu itu. Yang mau sekolah teologi batalkan oleh hari ini. Sungguh gak ada gunanya saudara. Belajar teologi itu belajar sendiri aja. Bukunya banyak yang macam-macam. Bahkan kalau saudara baca buku teologi dengan banyak pengarang, wawasan saudara lebih luas. Kalau saudara masuk ke satu sekolah teologi saja sempit karena doktrinnya cuma satu. Kita nggak bisa belajar kebenaran yang begitu ragamnya. Pasal, saya selalu berkata Alkitab seperti pasal. Siapa pernah dapat hadiah pasal yang 3.000 keping? Ayo berapa tahun itu menyelesaikan? Kalau banyak gambar yang sulit sekali, latar belakangnya 3.000 keping ada. Saya ketemu banyak orang punya hobi buat pasal dan dia bisa bangga kalau saya nyusun. Makin banyak jumlahnya makin menantang. Ada orang seperti itu. Nah, kalau saudara cuma satu sekolah teologi, berarti saudara cuma dapat 1 keping dari 3.000 itu. Begitu STH selesai cuma 1 keping itu saja. Bagaimana cerita 1 keping dan 3.000 gambar apa? Nggak tahu di gambar yang mana ini. Ngerti ilustrasi ini saudara? Nah oke, saya kembali. Seperti itu keadaan kita setelah kita hidup karena Yesus hidup. Aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tidak boleh ada seorang pun yang takut apapun juga. Amin. Tidak boleh, karena ayat ini dahsyat. 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi mengasihi dia bukankah kita aktif di gereja, doa pagi tiap hari, doa puasa tiap hari, mati ya. Bukan baca Alkitab, hafalkan sekian banyak, tidak juga. Hanya satu ciri tanda orang yang mengasihi Yesus, melakukan perintahnya, memegang perintah dan melakukannya. Cuma itu. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, oh haleluya, ia teruskan, ia akan diapakan? Digebukin oleh Bapakku. Begitu? Ayo baca, diapakan? Dikasih oleh Bapakku. Belum selesai. Dan siapa lagi? Aku pun akan mengasihi dia. Stop dulu, saya belum selesaikan bagian terakhir. Orang Kristen tidak boleh merasa lonely atau kesepian. Walaupun umur 40 belum punya pacar, tidak ada alasan untuk kesepian. Ingat itu baik-baik. Kenapa? Karena ayat ini. Bapakku, kok Bapakku dulu, kebalik saya. Siapa dulu mengasihi ini? Siapa dulu? Bapak atau Yesus? Mana tadi ayatnya? Oh ya betul saya. Oh sudah tertawa. Betul ditertawakan, awas ya. Dan akan dikasih oleh Bapakku. Yang pertama, saudara, kasih Bapa itu kan luar biasa bukan? Maka itu jangan pernah mengharapkan kasih manusia. Saudara kan kecewa kalau mengharapkan kasih manusia. Semanis apa sehebat apa pacarmu, kalau kamu mati dia kawin lagi, percayalah ya. Betul enggak? Sudah. Oh janji sih harus mati ya. Kok saya mati duluan satu, mana tahu janjinya dijalankan atau tidak.
Oke, jadi kasih yang luar biasa adalah kasih Papa kepada kita. Enggak cuma Papa mengasihi kita, dan aku pun akan mengasihi dia. Saudara bayangkan dikasih oleh dua pribadi yang luar biasa itu, masih bilang sepi. Awas kamu, itu menghina sekali. Betul enggak? Kasihnya ini luar biasa. Saudara pernah dengar, pernah tahu ada orang kalau orang lagi kesepian, itu secara kejiwaan itu orang aneh sekali. Di tempat yang ramai pun orang yang lonely akan berkata apa? Ayo teruskan. Orang yang lonely, orang yang punya penyakit kesepian, di tengah keramaian yang paling ramai pun dia akan rasa apa? Sendiri, sepi, sebab dia budak. Oh ya enggak, tempat ramai kok sepi, kamu itu bagaimana? Saudara, dua pribadi ini sangat luar biasa. Adik-adik yang masih remaja, jangan kamu ikuti sinetron jatuh cinta terus jejang. Belajar untuk tahan dulu. Iya nah, cinta itu tidak boleh diobral sembarangan saja. Cinta itu mahal, apalagi kasih. Maka itu jaga diri. Ingat, korban cinta pasti perempuan. Tidak ada korban cinta laki-laki. Jaga dirimu anak-anak perempuan. Jangan sampai kalian ditipu oleh buaya-buaya kurang ajar itu. Oke, jaga. Temanya yang buaya kupak kuping hari ini bertobat kamu ya. Kalau enggak potong ekormu situ. Itu buaya kurang ajar itu harus bertobat betul. Dengar anak-anak perempuan, jangan kamu dikembali. Ya. Jadi kasih Bapa dan kasih Yesus itu paling hebat. Tidak ada yang bisa menggantikan mana apapun juga. Oke, nah bagian terakhir ayat 21. Dan ayo baca ayat 21 kalimat terakhir, dan akan apa? Menyatakan diriku kepadanya. Saya nggak mengerti. Seharusnya sudah cukup kalau Papa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita. Tapi masih ditambahi, akan menyatakan diriku kepadanya. Yaitu kepada kita yang memegang perintah dan melakukannya. Inti kekristenan bukan pada kegiatan di gereja. Tapi inti kekristenan pada ayat ini. Apakah kita cukup merasakan kasih yang luar biasa itu? Begitu kalau kita berkata kurang kasih sayang, kita belum jadi Kristen yang benar. Kasih sayang yang luar biasa belum selesai. Ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Bapa, terima kasih. Ada kasih yang luar biasa ini. Ia akan menuruti firman-Ku. Lagi sekali bukan aktivitas, bukan perpuluhan, bukan doa pagi, bukan pelayanan, bukan. Tapi menuruti firman-Ku. Kenapa saya bedakan antara aktivitas perpuluhan dan menuruti firman? Kebenarannya begini, jangan saudara memberi perpuluhan karena ingin minta dapat balik dari Tuhan. Itu bukan menuruti firman, itu namanya mancing. Loh, betul tidak? Karena kita mau minta balik. Maka itu salah kalau gereja mengkotakan perpuluhan dengan iming-iming. Pasti diberkati, nggak usah diomongin. Supaya motivasi kita tidak salah. Kita melakukan apa saja, pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan apa saja. Itu bukan supaya Tuhan sayang kita, tidak. Dia mengasihi kita, memang dia mengasihi kita. Coba orang tua perhatikan. Nggak mungkin ada orang tua sekejam ini. Anak-anaknya nggak akan dikasih makan pagi sebelum ngepel nyapu dulu. Betul, nggak mungkin. Mereka dapat makan karena hak mereka. Bukan karena aktivitas yang dibuat. Tidak. Nah seperti itu Papa dengan kita. Jangan kita nyuap Tuhan dengan aktivitas kita. Jangan, saudara. Ngerti kata itu? Jangan. Dia mau kita menuruti firman-Nya tanpa imbalan. Oh, kok nggak amin lagi ya? Saya ulangi lagi. Dia menyatakan diri kalau kita menuruti firman-Nya bukan karena kita ingin dapat apa-apa dari dia. Kalau saudara jadi orang tua, sangat nggak suka kalau saudara punya anak baik-baik pada Papa karena punya mau. Betul nggak? Kita nggak akan suka. Saudara seperti itu Papa di surga. Maka itu jangan
saudara menuntut balas.